Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, ayah dan bunda, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu tidak bosan mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan ya, karena kita masih di masa pandemi COVID-19. Nah, anak-anak jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan dengan sabun. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap manusia, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Yang ketiga, dengan benda konkret, siswa dapat membandingkan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Yang ketiga, dengan benda konkret, siswa dapat menyajikan perbandingan dua pecahan berpembilang sama dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat kepala dengan benar. Yang keenam, dengan berlatih, siswa dapat memeragakan gerak cepat lambat kepala dengan benar. Mari anak-anak kita belajar. Nah, kalian masih ingat kan pembelajaran minggu lalu? Nah, kita sudah belajar tentang macam-macam cuaca. Ada cuaca apa saja? Iya, pinter. Ada cuaca cerah, cuaca berawan, dan cuaca mendung. Nah, anak-anak, perubahan cuaca itu selalu berubah-ubah dan tidak menentu. Misal, di pagi hari kita sangat cerah. Nah, ketika matahari cerah, kita bisa melakukan aktivitas seperti berjemur, melaksanakan upacara, menjemur pakaian, dan lain sebagainya. Nah, cuaca di Indonesia atau cuaca di tempat kita itu berubah-ubah. Nah, perubahan cuaca ini adalah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah yang ditandai dengan perubahan aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, dan hujan. Nah, keadaan cuaca antar wilayah satu dengan wilayah lainnya itu berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya perbedaan suhu udara dan kelembapan udara. Nah, coba nak, kita mengamati. Nah, cuaca mendung, masih ingat nggak cuaca mendung? Bagaimana ciri-cirinya? Kalian amati ya, bagaimana cuaca cerah, bagaimana cuaca berawan, dan bagaimana cuaca saat hujan. Tentunya, keadaan cuaca ini berbeda-beda. Dapatkah kalian membedakan antara cuaca satu dengan cuaca yang lainnya? Coba nanti kita lihat ya. Nah, anak-anak,
Kalian masih ingat nggak pelajaran kelas 1 tentang pecahan? Tentunya masih ingat ya. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, mari kita menyanyi dulu yuk. Nadanya lagu pecahan. Lagunya Potong Bebek Angsa nadanya ya. Tapi liriknya kita ganti. Oke? Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Ibu akan contohkan dulu tanpa nada. Nanti kalian menyanyikannya dengan nada ya. Jadi lagunya begini nak. Ada 2 angka di atas di bawah, garisnya di tengah, itulah bilangan. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut, itulah pecahan kita namakan. Mudah bukan? Coba nanti kalian nyanyi dengan menggunakan lagu ya. Nanti kita nyanyi bersama-sama. Oke? Nah, anak-anak tentunya sudah mengetahui apa itu pecahan ya. Masih ingat kan? Iya, ketika contoh nih, ayo kita mengamati bersama-sama. Di situ ada satu kue. Nah, kuenya itu dibagi menjadi 2. Nah, menjadi 1 dari 2 bagian kue. Bisa dibaca 1/2 atau setengah. Nah, kalau kuenya dibagi 4, berarti menjadi 1 dari 4 bagian kue, atau dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, kalau kuenya kita bagi 8 nak, berarti 1 dari 8 bagian, atau dibaca 1/8 atau 1/8. Mudah bukan? Iya, kita lanjut ya. Nah, coba tadi kita sudah belajar nih. Sekarang kita coba ya. Kita membaca pecahan berdasarkan gambar berikut. Nah, coba lihat. Bagian yang diarsir itu ada di atas ya, atau disebut apa tadi? Pembilang. Pinter. Bagian yang di bawah itu jumlah semua kotak-kotaknya ya, atau bentuknya. Oke. Nah, misalnya yang A itu apa ya? Berapa ya? Iya, yang A itu 1 dari 3 bagian, atau dibacanya 1/3 atau 1/3. Yang B itu 1 dari 2 bagian, yaitu 1/2 atau 1/2 atau setengah. Pinter. Yang C 1 dari 4 bagian, yaitu 1/4 atau 1/4. Pinter. Yang D itu 1 dari 6 bagian, berarti nilainya 1/6 atau 1/6. Yang E itu 1 dari 5 bagian, berarti nilainya 1/5 atau 1/5. Yang F nih sama dengan C nih, berapa? Iya, pinter, 1/4. Nah, mudah bukan anak-anak? Gampang ya ternyata ya. Ya, selanjutnya kita akan belajar membedakan pecahan yang lebih besar dan pecahan yang lebih kecil. Coba lihat nak, perhatikan gambar berikut ini. Nah, Bu Iska memiliki martabak nih. Martabaknya yang satu ibu potong menjadi 10 bagian, yang kedua ibu potong menjadi 12 bagian. Nah, menurut kalian lebih besar mana ukuran potongan martabak pada gambar di atas? Coba amati ya.
Nah, potongan martabak A itu lebih besar daripada potongan martabak B. Berarti 1/10 lebih besar daripada 1/12. Nah, coba kita akan membandingkan pecahan. Untuk mengetahui bilangan pecahan yang lebih besar atau lebih kecil, caranya ada dua. Nah, yang pertama adalah kalian lihat bilangan penyebutnya. Ingat, penyebut ada di mana? Iya, penyebut itu ada di bawah ya. Nah, jika penyebutnya sama, kalian tinggal lihat pembilangnya. Contohnya, nih, Ibu beri contoh nih. 1/4 itu lebih kecil daripada bilangan 2/4. Nah, bilangan 3/4 lebih besar daripada bilangan 2/4. Nah, anak-anak mudah membedakan mana pecahan yang lebih besar dan lebih kecil ketika penyebut dari bilangan pecahan tersebut sama ya. Nah, ingat juga tanda pecahan. Nah, tanda yang pertama itu dibaca lebih besar, tanda kedua itu dibaca lebih kecil, dan tanda ketiga itu dibaca sama dengan. Kalian harus ingat nih, jangan terbalik-balik ya. Mana tanda lebih besar, mana tanda lebih kecil, dan mana tanda sama dengan. Nah, cara yang kedua itu dengan cara mengalihkan silang apabila penyebutnya tidak sama. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, kalian pernah dengar tidak lagu Burung Kutilang? Coba kita nyanyi ya bersama-sama ya. Nanti ada musiknya. Oke? Ini adalah lagu Burung Kutilang, ciptaannya Ibu Sud. Ya, ada liriknya juga. Kalian nanti menyanyi bersama-sama dengan orang tua kalian ya di rumah ya. Nanti Ibu akan kirimkan musiknya. Nah, selanjutnya adalah kalian belajar gerakan kepala burung kutilang. Oke anak-anak, kita berlatih tanpa menggunakan lagu terlebih dahulu ya. Ikutin gerakannya. Maaf. Ikutin gerakannya sesuai dengan yang ada di buku kalian masing-masing ya. Bagaimana gerakan pertama, terus gerakan kedua, dan bagaimana gerakan ketiga. Oke anak-anak, jangan lupa ya. Nah, baik, kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa ya? Iya, pintar sekali. Nah, anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian tadi sudah belajar tentang cuaca. Cuaca itu ada berapa tadi ya? Ada 4, yaitu ada cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Nah, selanjutnya kalian tadi juga sudah belajar tentang mengenal pecahan. Iya, yang atas disebut apa ya tadi ya? Pembilang, yang bawah disebut penyebut. Iya, pinter. Kalian juga sudah belajar tentang membandingkan kedua pecahan dengan berpenyebut yang sama. Nah, nanti kita belajar lagi ya. Selanjutnya kalian juga sudah belajar tentang menyanyikan lagu Burung Kutilang beserta gerakan-gerakannya. Coba nanti kalian praktekkan di rumah ya. Baik, tugas untuk hari ini sudah Ibu siapkan di classroom. Ya anak-anak, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Oke,
Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.